Assalamualaikum. Yuk kita lanjutkan belajar latihan soal atau prediksi soal UTBK 2021 untuk materi fisika ya, masih di channelnya Mas Gaku. Ini soal ini ada di website lakonfisika.net. Nah, bisa nanti kunjungi ke sana. Ini adalah soal yang part 2 dan nanti linknya saya kasih di deskripsi. Nah, ini kita mulai lagi dari nomor yang awal sampai nomor yang terakhir. Nanti coba kita bahas bagaimana untuk kita berlatih tentang soal-soal UTBK. Nah, siapa tahu nanti model soalnya sama dan keluar di UTBK nanti. Oke ya. Nah, begitu. Sekarang kita simak dulu yang nomor satu ya. Nomor satu ini gampang sebenarnya. Jadi nanti kita mungkin yang akan jadi tantangan nanti di nomor 2 ini ya, tentang vektor ini nanti, vektor dan kecepatan. Kalau yang nomor satu ini saya pikir gampang, dimensi ya, siapa tahu kali muncul sebagai bonus soal di UTBK kan gitu ya. Nomor satu kan gampang. Perubahan momentum dimensi ya, dimensi perubahan momentum linier per satuan waktu. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini kita tinggal rubah saja dimensinya. Momentum linear itu apa? P ya. Diingat-ingat P sama dengan apa? Masa dikali kecepatan. Waktu ya waktu, T kan gitu. Kalau momentum linear per satuan waktu berarti tinggal kita tuliskan saja P per T atau eh, M dikali V per T kan gitu ya, ini P-nya. Oke. Nah, sekarang M dikali V per T. Nah, M-nya itu apa kan gitu? M-nya masa, V-nya ini kan masih besaran turunan. Jadi kita breakdown nanti atau kita urai lagi menjadi besaran pokok. V itu kan apa? Jarak S, ya, S per T ya, S per T. Oke, kita urai lagi. M dikali S per T. S per T kan itu, T-nya jadi T kuadrat. Nah, M ini kan dimensinya panjang, L ya dah. M ini kan massa ya dah. M ini T. Nah, T berarti kan gini kan, M L per T kuadrat kan gitu. Nah, kalau ini ditulis dalam bentuk yang sejajar, nah begini. T pangkat min 2. Oke, ML T pangkat min 2 dimensinya. Gampang loh ini. Iya. Kali aja ada bonusnya ya. Jadi ini diingat-ingat lagi sedikit saja. Nah, sekarang kita fokus ke nomor 2 ini yang sepertinya kebanyakan menjadi momok, padahal lebih gampang ini sebenarnya. Ini sebenarnya gampang karena persamaannya sedikit dan kita tinggal bermain imajinasi dan apa ya, kita terampil menguraikan vektor-vektornya itu nanti. Oke. Sebuah benda bermasa 2 kilogram bergerak dengan kecepatan awal ini. Dia punya V0 sekian. Pada sebuah bidang yang licin ya, licin, licin, kata kuncinya licin. Terdapat dua gaya yang bekerja pada benda tersebut. Besarnya F1 dan F2 kan gitu ya. Dengan besar sudut ini. Oke, sudutnya ini berarti 53 derajat. Maka besar kecepatan benda pada detik ke T. Nah, kita diminta mencari kecepatan pada detik ke T atau V yang dia merupakan fungsi apa? Waktu. Nah, saya tanya dulu, kira-kira gerakannya ini gerakan apa nanti? GLB, GLBB atau gerak vertikal? Gerakan tuh dua yo, GLB sama GLBB saja. Nanti kalau orientasinya tegak berarti gerak vertikal namanya. Nanti ada jatuh bebas macam-macam. Nah, nanti coba kita urai juga di soal sebelumnya, part sebelumnya juga sudah ada tentang gerak itu. Nanti kita akan setiap ada soal kita review konsepnya biar nanti teman-teman nancep benar konsepnya. Karena di UTBK soalnya pasti modifikasi, kita jarang bisa pakai rumus cepat dari pengalaman 2 tahun terakhir ini. Beda dengan SBMPTN yang dulu-dulu kan gitu. Karena model soalnya relatif pasti. Ya, kalau UTBK kadang soalnya sudah masuk ke soal-soal hot dan berpikir kritis. Nah, itu yang sulit. Nah, sulit karena tidak paham konsepnya, maksudnya gitu. Kalau paham insya Allah bisa. Oke, kembali lagi. Kita bagaimana ini V0-nya, dia bergerak awalnya kan V0, punya V0 set, kemudian ada gaya set. Nah, ini F2 dan F1. Nah, untuk menentukan apakah gayanya gendanya nanti bergerak GLB atau GLBB, kita lihat dari sigma F-nya nanti kan gitu. Kalau dia nanti kan ada gerak GLB, ada GLBB. Kalau nanti dia sigma F-nya sama dengan 0, maka dia akan GLB. Kalau GLBB berarti dia sigma F-nya sama dengan M dikali A, atau sigma F-nya tidak sama dengan 0, maka di situ ada apa? Iya, ada
percepatan. Ini yang penting. Nah, itu yang perlu dipahami membedakan GLB sama GLB. Nah, sekarang kita lihat dia punya V0-nya sekian, kemudian ini. Nah, kita langkahnya tinggal uraikan gayanya saja. Cara menguraikan gayanya adalah uraikan ke yang searah gerakan, bidang gerak ya, searah bidang gerak itu jadi sumbu X, dan yang tegak lurus bidang gerak itu jadi sumbu Y. Nah, kalau nanti dia licin, berarti yang tegak bidang gerak ini dimungkinkan tidak perlu kita risaukan, tidak perlu kita pertimbangkan berlebih, karena kita tidak perlu mencari gaya normalnya. Karena nanti kita tidak ada namanya gaya gesek. Karena gaya gesek kan mu dikali n kan gitu, bisa statis bisa kinetis. Jadi yang perlu kita pertimbangkan matang-matang adalah yang di searah bidang geraknya, sejajar bidang geraknya. Nah, bidang geraknya berarti di X dan di Y. Kita uraikan, ini F2 sudah sejajar bidang geraknya kan, berarti sudah di X. Nah, sekarang yang F1 ini masih mencele, miring. Nah, berarti kita uraikan dulu. Cara menguraikannya gampang, ini di sini buat sumbu. Ini yang tegak lurus, ini yang sejajar. Nah, yang ini kita tarik saja. Nah, berarti tarik ke sini, ya, ini tegak lurus ke sini, ini jadi apa? F1X, dia yang sejajar bidang geraknya, dan yang ke sini jadi apa? F1Y. Berarti ini sudah hilang karena sudah diganti F1X dan F1Y. Ini yang tegak lurus. Nah, sekarang kita tinggal cek saja, apakah sigma F-nya nanti sama dengan 0 apa enggak, kan gitu. Ya, kita cek yuk. Berarti kita masukkan ke persamaan saja ini ya. Di sigma Fx itu nilainya kan sama dengan apa? Kita anggap saja dia awalnya GLBB dulu ya. Nanti kalau A-nya sama dengan 0 berarti kan ya GLB akhirnya gitu. Oke, sama saja M dikali A. Misalkan gini. Ini sigma F-nya X, berarti arah geraknya kemana? Bergerak kecepatan awalnya kemana, ini arah gerak awalnya set ke sini toh V0-nya. Nah, berarti dia yang searah gerakan ini kita anggap positif. Berarti F2 yang positif dikurangi apa? F1 X sama dengan apa? M dikali A. Nah, kita asumsikan dia GLBB dulu. Nah, masalah nanti ininya sama dengan 0, berarti A-nya 0, nanti jadi GLB. Oke, sekarang masalahnya di sini. Nah, ini uraian vektor pasti bisa ya. Berarti kan ada sudut begini. Tidak apa-apa, sedikit sampai saya uraikan. Yang sudah bisa ya pasti lancar. Kalau yang belum bisa, ini saya kasih tahu dulu cara uraian vektor kan begini. Ini segitiganya kan, segitiga yang ini set. Sudutnya di mana? Sudutnya di sini theta. Berarti sama dengan sudut di sini kan. Nah, sudut yang berseberangan ya. Kalau kita mau nyari ini dan sudah tahu ini, berarti letaknya Fx ini di mana? Di kaki sudut atau di samping. Ingat-ingat kosinus, kalau dia ada di samping berarti dia pakai kosinus, atau F1X itu sama dengan F1 cos theta. Nah, kalau yang di F1Y nanti dia kan berada di ini, sudutnya di sini kan, berarti dia di depan sudut kan, sama dengan ini ya ini. Nah, berarti di depan sudut, nanti kalau F1Y berarti nanti namanya F1 sin theta kan gitu. Yang sudah bisa pasti lancar. Oke, sekarang kita masukkan aja F2 ya F2 kan gitu aja ya. Min F1E. Nah, ini kalau sudah lancar tidak perlu ditulis satu-satu gini kan, saya sambil menjelaskan. Jadi biar nanti paham. Tapi kalau sudah paham langsung tulis berapa itu cepat nanti. Nah, jadi rumus cepatnya semakin banyak latihan semakin cepat mengerjakan. Oke, ini F1 apa tadi X ya. F1 cos. F1 cos. Nah, ini kan pelan-pelan biar nanti yang belum paham juga ikut paham, yang sudah paham akan lebih paham. F2 apa berapa nilainya? Jadi 10. Masukkan aja nilai 10. Min berapa? F1 berapa? 20 cos theta. Cos thetanya berapa? 53. Nah, kita ingat cos theta. Kalau kita punya sudut apa tadi? Theta 53 derajat, maka cos theta sin theta nilainya sama dengan berapa? 53 itu. Kalau cos 3/5. Kalau sinnya berarti 4/5. Kalau ini sudutnya ganti 37,
pasangannya, berarti dibalik sinnya yang 35, cosnya yang 45. Oke, gampang ya. Nah, sekarang kita masukkan aja cos 53 berarti 3/5. Oke, sama dengan apa? M dikali A ini 2 kilo ya, 2 kilo. Masukkan aja 2 kilo. Ini berapa? 4. 4 dikurangi ini berapa? 4 kurangi ini berapa? 4 dikurangi dikali 12 berarti 10 dikurangi 12 min 2 sama dengan 2A. A-nya sama dengan min 1 meter per second kuadrat. Loh, kok min maksudnya apa? Berarti dia mengalami apa namanya? Perlambatan. Artinya gayanya yang ke arah kiri yang berlawanan gerak bendanya itu lebih besar daripada yang searah gerak bendanya, sehingga nanti efeknya benda itu yang berjalan bergeser dengan kecepatan V0 itu lama kelamaan dia nanti akan semakin berkurang kecepatannya, berhenti pada satu titik, cek. Kalau gayanya terus bekerja maka dia akan berbalik arah. Set. Nah, mungkin soalnya akan dimodifikasi juga seperti itu. Bagaimanakah gerakannya nanti? Nah, mungkin awalnya dia bergerak terus ke kanan sampai dia berhenti di suatu titik karena perlambatan, dan kemudian karena gayanya terus bekerja dia akan berbalik arah. Set. Paham ya? Itu mungkin saja dimodifikasi seperti itu. Bagaimanakah gerakan bendanya? Pilih A, B, C-nya. Nah, itu mungkin modifikasi soal seperti itu di UTBK sangat mungkin. Nah, berarti kita tinggal menyelesaikan apa tadi? Apa? Apa kita selesaikan apanya? Cari apa? Kecepatan benda pada detik ketik. Nah, karena dia positif GLBB ya, ini positif sudah karena A-nya ada, walaupun nilainya min, berarti dia gerakannya GLBB, maka kita pakai persamaan GLBB gimana? Iya, VT ya, V fungsi waktu tadi kita mencari sama dengan V0 di plus A dikali T. Nah, V0-nya berapa? 3. A-nya berapa? Minus 1. Berarti minus 1 dikali T. Nah, ini berarti VT-nya. Oke, VT-nya ketemu, ini satuannya apa? V kan meter per second. 3 min T meter per second. Gampang? Paham? Bisa ya? Bisa ya? Berarti gerakannya tadi gimana? Semakin lambat, berhenti satu titik, kembali lagi. Nah, itu kemungkinan model modifikasinya akan seperti itu. Ya, paham? Oke, 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 oke. Oke, selamat belajar. Saya cukupkan dulu video ini, nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.